Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rahmawati, NPM 1804041089, jurusan Ekonomi Syariah semester 6 kelas A. Saya di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi guna memenuhi tugas mata kuliah fiskal dan moneter yang diampu oleh Ibu Selvia Nuriasari, MEI. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pembiayaan. Pengertian pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Menurut M. Safi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisit unit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 25, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa-beli atau ijarah mutahiyah bitamlik. Transaksi jual-beli dalam bentuk utang piutang, murabahah, salam dan istisna. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk qard dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah. Jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan. Pembiayaan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan, seperti untuk pembelian rumah atau pembelian mobil dan keperluan pribadi lainnya. Pembayaran kembali pembiayaan berupa angsuran berasal dari gaji dan bukan berasal dari objek yang dibiayainya. Yang kedua, pembiayaan komersial, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau usaha tertentu. Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan. Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pembiayaan modal kerja, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya. Yang kedua, pembiayaan investasi, yaitu fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi. Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka panjang atau menengah. Yang ketiga, pembiayaan proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru. Jenis pembiayaan berdasarkan cara penarikan. Pembiayaan berdasarkan cara penarikannya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penarikan sekaligus, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan satu kali sebesar limit pembiayaan yang telah disetujui. Penarikan dilakukan dengan cara tunai atau dipindah bukukan ke rekening tabungan atau giro milik nasabah pembiayaan. Yang kedua, penarikan bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan.
yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh bank, baik berdasarkan tingkat kemajuan atau penyelesaian proyek maupun kebutuhan pembiayaan nasabah pembiayaan. Yang ketiga, penarikan rekening koran revolving atau penarikan sesuai kebutuhan, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan nasabah pembiayaan. Penarikan dilakukan dengan cara tunai atau dipindah bukukan ke rekening tabungan atau giro milik nasabah pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pembiayaan bilateral, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh satu bank. Yang kedua, pembiayaan sindikasi, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek atau usaha tertentu. Pembiayaan sindikasi diberikan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama, dan diadministrasikan oleh agen yang sama. Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu. Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pembiayaan jangka pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari 1 tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, industri, dan sektor lainnya. Yang kedua, pembiayaan jangka menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Contoh pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan, pembiayaan modal kerja untuk konstruksi. Yang ketiga, pembiayaan jangka panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari 3 tahun. Contoh pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, jalan tol, bandara, dan lain-lain. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad. Pembiayaan diberikan berdasarkan perjanjian atau akad. Pembiayaan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan nasabah yang menjadi dasar pembelian fasilitas pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan murabahah, istisna, dan salam. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga, pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau sewa-menyewa atau sewa-beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Yang keempat, pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam-meminjam, yaitu fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini disebut qard. Fungsi pembiayaan. Bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Di antaranya yaitu 1.
memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Yang kedua, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Yang ketiga, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Tujuan pembiayaan. Secara umum, tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadinya distribusi pendapatan. Secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk upaya memaksimalkan harta, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Menurut beberapa ahli, pengertian pertumbuhan ekonomi adalah, menurut Untoro, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Menurut Keynes, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung adanya perkembangan jumlah penduduknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut teori pertumbuhan klasik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada 4. Yang pertama, jumlah penduduk, yang kedua jumlah barang, modal, yang ketiga luas tanah, dan yang keempat kekayaan alam. Sedangkan menurut teori pertumbuhan neoklasik, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada 3, yaitu yang pertama, pertambahan dan penawaran, yang kedua faktor produksi, dan yang ketiga tingkat kemajuan teknologi. Pengukur pertumbuhan ekonomi. Menurut Arifin dan Gina, indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah tingkat produksi domestik bruto atau PDB. PDB dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah atau value added yang dihasilkan seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini menyebabkan peningkatan PDB mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. PDB dihitung atas dasar konsep siklus aliran circular flow concept, yaitu perhitungan PDB mencangkup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencangkup perhitungan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran dalam menghitung PDB memungkinkan seseorang untuk membandingkan jumlah output pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Batas wilayah perhitungan PDB adalah negara perekonomian domestik. Hal ini memungkinkan untuk mengukur sama sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah maupun mendorong aktivitas perekonomian domestik. Adapun beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah seperti metode sederhana, metode end-to-end, dan metode regresi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%.
Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam di antaranya adalah transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,22%. Jasa perusahaan sebesar 5,44%, jasa lainnya sebesar 4,10%, dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3,72%. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif. Di antaranya, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,60%, informasi dan komunikasi sebesar 10,58%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 4,94%, real estate sebesar 2,32%, dan pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,75%. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat dalam tabel berikut. Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurangan terkontraksi sebesar 14,71%. Struktur perekonomian Indonesia secara spesial pada tahun 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa, yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75%. Kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,36%, Pulau Kalimantan sebesar 7,94%, Pulau Sulawesi sebesar 6,66%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,94%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,35%. Dampak pandemi COVID-19 dirasakan dengan level kontraksi pertumbuhan yang bervariasi antar pulau. Kelompok pulau yang mengalami kontraksi pertumbuhan Si-TO-C meliputi Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,01%, Pulau Jawa sebesar 2,51%, Pulau Kalimantan sebesar 2,27%, dan Pulau Sumatera sebesar 1,19%. Sebaliknya, dampak COVID-19 relatif tidak terlalu parah pada kelompok pulau yang mengalami peningkatan pertumbuhan yang meliputi Pulau Sulawesi tumbuh sebesar 0,23% dan Pulau Maluku dan Papua sebesar 1,44%. Demikian beberapa materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.